Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film yang cukup brutal yang dibintangi oleh dua aktor ternama sekaligus, ialah SPL atau yang biasa dikenal dengan sebutan Killzone, yang dirilis tahun 2005 ini. Dimana saking brutalnya film ini, banyak sekali adegan berdarah di setiap pertarungan yang mungkin saja bisa memacu adrenalin Anda untuk jadi punya jiwa brutal juga. Canda. Dan seperti apa sih jalan ceritanya? Untuk itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan 4 orang polisi, ada Chen, Mok, dan 2 orang lagi yang mereka ini tengah membawa seseorang saksi untuk dibawa ke persidangan. Saksi ini akan membeberkan kejahatan seorang kriminal paling ditakuti yang bernama Wong Po, dan terlihat Inspektur Chan cukup antusias karena sejujurnya Inspektur Chan ini sangat ingin sekali menangkap Wong Po tersebut. Tapi tak berselang lama, tiba-tiba ya, muncullah seorang pria yang berseragam serba putih yang merupakan anak buah Wong Po, dan saat itu juga dia langsung membunuh saksi tersebut. Kejadian ini juga membuat istri saksi tewas yang menyebabkan anak jadi yatim piatu, dan keempat polisi itu pun juga mengalami luka-luka, terlebih kepalanya Inspektur Chan yang harus terkena pecahan kaca. Dan karena tidak adanya saksi atau bukti lagi, Wong Po pun terpaksa dibebaskan. Lalu si Chan juga resmi mengangkat anak saksi tersebut karena merasa kasihan atas apa yang menimpanya. Dan dengan semua fakta yang terjadi ini, Chan makin benci dan bertekad akan bisa menangkap Wong Po. Lantas dia saat itu juga langsung pergi mencari Wong Po untuk membuat perhitungan dengannya. Di sini, mereka berdua saling tumbur-menumbur mobil, lalu setelah itu mereka siap melanjutkan dengan pergelutan, dan tak lama tapi datang seorang polantas yang akhirnya membuat mereka tak jadi berkelahi. Lantas untuk kemudian mereka pun pergi ke rumah sakit yang sama. Mereka dihadapkan masalahnya masing-masing, yang mana istri Wong Po mengalami keguguran, dan itu cukup membuat Wong Po stres bukan main. Di mana untuk Inspektur Chan sendiri, setelah kepalanya terkena pecahan kaca mobil kemarin, Inspektur Chan didiagnosa mengalami penyakit tumor yang penyakit itu sayangnya tak bisa disembuhkan. Dan ketika ia menceritakan itu ke semua rekannya termasuk Mok sahabatnya itu, Mok sontak sedih bercampur emosi, dan Mok melampiaskannya dengan menghajar para preman yang terkena razia. Dan selanjutnya Mok juga menceritakan penyakit Inspektur Chan itu ke rekan terdekatnya yang bernama kita panggil saja Liang, yang di sini timbul rasa empati. Lantas mereka bertekad akan membantu Inspektur Chan dalam menangkap Wong Po. Dan sebelum itu, mari saya perkenalkan dengan 2 orang rekan terdekat Inspektur Chan yang lain, yang masing-masing bernama Jack dan Cilong. Dan untuk bisa cepat-cepat menangkap Wong Po, Cilong diutus untuk jadi mata-mata untuk masuk ke dalam kehidupan Wong Po agar bisa mengetahui apa saja yang dilakukan olehnya. 3 tahun kemudian, atasan Inspektur Chan secara kebetulan akan pensiun dalam 2 hari ke depan, dan posisi itu hendak digantikan oleh seorang inspektur muda bernama Inspektur Ma. Dan di sini Inspektur Chan diminta untuk menemuinya untuk berkenalan agar nantinya bisa menyelesaikan berbagai macam kasus bersama si doi tersebut. Di mana sebelum pergi untuk menemui Inspektur Ma, mereka berempat terlebih dahulu berfokus dalam misi balas dendam atas masalah dengan Wong Po di masa lalu. Dan pada momen ini mereka menggerebek salah satu tempat usahanya Wong Po. Tanpa diketahui Inspektur Chan, Liang diam-diam mencuri uangnya Wong Po yang entah akan digunakan untuk apa nantinya. Setelah misi selesai, mereka akhirnya bertemu juga dengan sosok Inspektur Ma, dan di sini mereka saling mengenal satu sama lain. Untuk kemudian Inspektur Chan memberitahu bahwa saat ini dirinya tengah sibuk mengupayakan agar bisa menangkap Wong Po. Lalu ketika keesokan harinya tiba, mereka sontak dibuat terkejut tatkala mendapati Cilong sudah tewas, yang itu artinya penyamaran Cilong sudah diketahui oleh Wong Po. Sudah pasti, keadaan tersebut jelas membuat mereka sangatlah marah besar, ditambah mereka tetap tidak bisa menangkap Wong Po lantaran tidak adanya bukti, pasalnya tidak ada yang tahu kapan Cilong dibunuhnya. Tetapi muncullah secerca harapan ketika tiba-tiba ada seseorang pelapor yang mohon maaf memiliki keterbelakangan mental berhasil merekam kejadian pembunuhan Cilong yang memang itu dilakukan oleh si Wong Po. Akan tetapi yang menjadi masalahnya, yang membunuh bukanlah Wong Po melainkan anak buahnya, yang jelas saja bukti ini tidak cukup untuk bisa menangkap Wong Po.
Tanpa diketahui Inspektur Ma, Inspektur Chan diam-diam mengedit video tersebut agar terlihat Wong Po lah yang membunuh Jilong, dan selanjutnya Mok diminta menginterogasi si pemuda. Mok memaksa agar si pemuda mau jadi saksi bahwa Wong Po lah yang membunuh, dan setelah diberi surat perintah penangkapan, Inspektur Chan segera mengepung Wong Po untuk bisa membawanya, yang di sini terjadi ketegangan lantaran Wong Po melakukan perlawanan. Tetapi berkat bantuan Inspektur Ma, Wong Po pada akhirnya bisa juga dihentikan. Dan yap, tanpa diketahui si Mok, pemuda ini ternyata masih menyimpan salinan dari video aslinya. Dan selanjutnya setelah ditahan, kita diperlihatkan istri Wong Po yang ternyata saat ini sudah memiliki seorang anak. Atas ditahannya Wong Po ini, Inspektur Ma ditegur karena belum waktunya tugas udah ikut penyergapan. Dan di sini Inspektur Ma diminta mengawasi 4 orang tersebut bukan tanpa alasan, karena sejujurnya mereka ini sangatlah ceroboh dalam setiap menindak, apalagi kasus yang melibatkan Wong Po ini. Melihat ada yang aneh, Inspektur Ma dengan cepat mengikuti mereka, dan ternyata mereka tengah bersiap akan melenyapkan pembunuh Jilong supaya bisa menghilangkan kesaksian agar Wong Po benar-benar bisa ditahan. Dan setelah benar-benar terpojok, mereka langsung melemparkan anak buah Wong Po tersebut ke bawah, yang tindakan itu langsung mendapat penentangan dari Inspektur Ma. Di sela-sela memikirkan kasus yang belum menemukan titik terangnya ini, Inspektur Chan dan Jack mendapat telepon dari anaknya. Mereka diminta menemui sang anak karena kebetulan hari ini adalah hari ayah. Anak-anak mereka ingin mengucapkan itu sebagai bentuk rasa sayang mereka terhadap ayah mereka masing-masing. Di mana bersamaan dengan itu, terlihat Wong Po tengah mengutus anak buahnya yang berbaju putih untuk membunuh mereka semua. Korban pertama yang akan dilibas adalah Liang, yang kebetulan saat ini akan membeli senjata dari kelompok pemuda jalanan, dan dia ditemani Inspektur Ma, yang begitu sampai rupanya duit yang dibawa kurang, sehingga akhirnya membuat Inspektur Ma terpaksa turun untuk mengambil uang kurangannya tersebut. Saat itulah para pemuda mulai meninggalkan lokasi, dan pintu masuk pun saat itu langsung dikunci. Sampai tak lama muncullah juga si pria berbaju putih dengan pisau tajamnya. Dan yang terjadi selanjutnya, di kantor polisi, anak buah Wong Po akhirnya berhasil mendapat bukti rekaman video yang asli, dan itu cukup membuat Wong Po dibebaskan. Saat ini Inspektur Chan diburu atas pemalsuan video tersebut. Yang beruntung Inspektur Chan masih bisa cepat lari sebelum atasannya berhasil menangkapnya. Dan setelah dikasih tahu bahwa Liang sudah tewas, Inspektur Chan dengan cepat meminta tolong agar Inspektur Ma menemui 2 temannya, yaitu Mok dan Jack, yang berada di alun-alun kota untuk menemui anaknya Jack di sana. Dan alih-alih berharap bisa datang tepat waktu, Inspektur Ma tetap saja telat karena si baju putih sudah datang lebih dulu untuk kemudian membunuh mereka semua. Setelah mendapat fakta tentang uang tersebut, Inspektur Ma menceritakannya ke Inspektur Chan, dan Inspektur Chan diminta untuk tunggu dulu di sini, sementara dirinya akan mengambil uang tersebut lalu menyelesaikan semuanya di tempat Wong Po. Tetapi entah karena tak ingin melibatkan Inspektur Ma terlalu jauh atau bagaimana, Inspektur Chan justru nekat pergi sendiri, dan ia bahkan membawa uang palsu untuk bisa masuk ke dalam. Dan saat sudah berhadapan itulah Inspektur Chan langsung mengambil pistol di dalam tasnya lalu menembak satu persatu anak buah Wong Po dengan sangat brutal. Tapi setelah itu, yang terjadi selanjutnya, dengan keadaan tertatih-tatih, Inspektur Chan disiksa dan pada akhirnya akan dibunuh. Dan saat itu tak lama kemudian Inspektur Ma menelpon dengan sudah menyiapkan uangnya, dan Inspektur Ma memperingatkan agar jangan berani-berani membunuhnya jika ingin uang ini dikembalikan. Dan Inspektur Ma juga meminta agar si baju putih menunggunya di bawah karena dia hendak menantangnya untuk bertarung sampai mati. Dan dengan ini pertarungan antara keduanya pun tak dapat terhindarkan lagi.
Sempat menemukan kesulitan di awal-awal, Inspektur Mak pada akhirnya berhasil juga mengembalikan keadaan dan dia sukses mengalahkan, bahkan sampai membuat baju putih itu tewas secara mengenaskan. Dan kini tiba saatnya bagi mereka untuk berduel 1 lawan 1 sekarang juga, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Ketika sama-sama terbaring, tiba-tiba telepon Wong Po berdering yang ternyata itu adalah sang istri yang sudah menunggunya di bawah. Dan Wong Po meminta untuk jangan ke atas dengan alasan masih ada urusan. Dan Inspektur Mak memutuskan melepaskan kunciannya untuk memberikan kesempatan agar Wong Po bisa berbicara dengan istrinya. Dan begitu selesai pertarungan pun kembali dilanjutkan. Yang pertarungan ini pada akhirnya berhasil juga dimenangkan oleh Inspektur Mak. Namun saat akan menyelamatkan Inspektur Mak, tiba-tiba ya, Inspektur Mak langsung tewas seketika dan ia tewas bersama istri dan bayinya Wong Po yang begitu sadar. Wong Po pun langsung terdiam, bahkan ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Dan setelah semua yang terjadi, Inspektur Chan juga pada akhirnya harus tewas karena penyakit tumor yang diderita olehnya. Dan setelah itu film pun tamat.